Mengenal sifat wajib bagi Allah yang berupa sifat sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Serta sifat mustahil bagi Allah dan sifat jais bagi Allah. Kelompok 2 yang beranggota 1. Alfiah Rahma Agustina, 2. Nadia Nur Islami, 3. Uni Istifadatur Rafi'ah. Sifat wajib bagi Allah yang pertama, sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah, walaupun suara itu lemah dan pelan, seperti suara bisikan hati dan jiwa manusia. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya, karena tidak terhalang oleh suatu apapun, sedangkan pendengaran makhluknya dibatasi ruang dan waktu. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya ada basor. Basor artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat basor, maha melihat. Melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna terhadap apa yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak, jauh dan dekat, dan tidak dapat dihalangi oleh dinding tipis ataupun tebal. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 18, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya yaitu kalam. Kalam artinya berkata. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam atau berfirman. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna, terbukti dalam firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran yang sempurna. Karena itu tidak ada bahasa manusia yang dapat menggantikan bahasa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalam Allah itu bersih dari segala kata manusia. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 164, yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya qadiron, yaitu keadaan yang berkuasa, mengadakan dan meniadakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 189, yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah tidak bersifat mutlak lagi ketika Allah dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia untuk menentukan kemauan dan perbuatannya. Kekuasaan mutlak itu dibatasi oleh keadilan Allah. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya ada muridan, yaitu menghendaki atau menentukan tiap-tiap sesuatu. Allah berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Rencana apapun yang kalian buat pasti akan gagal jika Allah tidak menghendakinya. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 107, yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya ada aliman, yaitu keadaan Allah yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Allah berfirman, Quran Surat Al-Hujurat ayat 16, yang artinya, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya ada hayyan, yaitu keadaan Allah yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Allah tidak akan pernah mati dan tidur, tidak seperti makhluknya yang membutuhkan itu semua. Allah berfirman, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain.
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Sifat wajib Allah yang selanjutnya yaitu Sami'an. Sifat wajib Sami'an berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sebagaimana dalam firman-Nya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Sifat wajib yang selanjutnya, Basyiron. Sifat wajib Basyiron berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi semua hal yang terjadi di alam semesta, termasuk gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya pada Quran Surat Al-Isra ayat 17, yang artinya, "Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya." Mutakaliman. Sifat wajib mutakaliman berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berfirman atas segala rahmat-Nya untuk alam semesta sebagai ciptaannya. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 164, yang artinya, "Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Selain sifat-sifat wajib tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki 20 sifat mustahil, yang mana sifat mustahil ini merupakan sifat yang berkebalikan dari sifat wajib Allah. 10 diantaranya yaitu, yang pertama, ada sifat somum. Somum dalam bahasa Arab artinya tuli. Sifat mustahil somum berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak mendengar, karena Allah adalah Maha mendengar segala sesuatu, apa-apa yang terjadi di alam semesta. Tidak akan ada sesuatu hal pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dan hati seseorang. Allah mampu mendengar semua hal, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Sifat mustahil somum berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama, yakni Maha mendengar setiap yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Sifat mustahil somum bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya, "Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat." Sifat mustahil yang selanjutnya yaitu ama. Ama dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil ama berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi. Bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Sifat ama berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang basor, yakni Maha melihat dengan segala kekuasaannya dan tidak ada di alam semesta yang akan luput dari penglihatannya. Sifat mustahil ama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 18 dan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 265. Selanjutnya, bukmun. Bukmun dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil bukmun berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisu atau diam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntutan hidup bagi manusia atas keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui seseorang makhluk yang mulia baginya, yakni para nabi dan rasul yang dapat dipercaya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkata-kata atas segala yang terjadi dan tercipta atas kekuasaannya. Kaunuhu ajizan. Ajiza dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil kaunuhu ajizan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki kelemahan, karena Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. Sifat ajizan berkebalikan dengan sifat Allah yang qadiran, yakni berkuasa atas segala alam semesta dan apa-apa ciptaannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Dia berkehendak maka terjadilah. Tidak ada yang bisa menandingi atau setara dengan kekuatan Allah yang paling sempurna atas segala kebesaran dan keagungannya. Sifat mustahil kaunuhu ajizan ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 20, yang artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya
Allah berkuasa atas segala sesuatu. Karihan adalah sifat mustahil Allah, zat yang terpaksa atau tidak suka. Seperti dalam Quran Surat Yasin ayat 82, mengenai Allah sebagai maha suka, dan oleh karena itu mustahil baginya untuk terpaksa atau tidak suka. Jahilan adalah sifat mustahil Allah, zat yang bodoh. Allah dijelaskan sebagai maha mengetahui dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk tidak tahu atau tidak berilmu. Maitan adalah sifat mustahil Allah, zat yang mati. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 58, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak pernah mati. Dan berstabilah dan memujinya, dan cukup dia mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Nah, Allah dijelaskan sebagai maha hidup di dalam Al-Quran, dan oleh karena itu mustahil baginya untuk mati atau tidak hidup. As-Somah adalah sifat mustahil Allah, zat yang tidak mendengar. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, mustahil baginya untuk tidak hadir atau tidak mendengar. Ngama adalah sifat mustahil Allah, zat yang tidak bisa melihat. Al-Basir, yaitu maha melihat, yang artinya mustahil baginya tidak melihat. Di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 18 menunjukkan Allah selalu hadir dan tidak pernah tidak ada, serta memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apa yang terlihat atau yang tersembunyi. Abkama adalah sifat mustahil Allah, zat yang tidak bisa berbicara. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164, mustahil baginya untuk tuli bisu atau tidak bisa berbicara. Sifat jais Allah adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini tidak terikat oleh hukum akal, sehingga Allah bebas untuk memiliki atau tidak memiliki sifat ini. Contohnya, 1. Berbuat sesuatu atau tidak. Maksudnya apa? Allah bebas untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, seperti menciptakan sesuatu, memberikan rezeki, atau menurunkan musibah. Lalu 2. Berbicara atau diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas untuk berbicara kepada manusia melalui wahyu atau tidak. Ketiga, yang terakhir, memberi balasan atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas memberikan balasan atas amal perbuatan manusia di dunia atau di akhirat. Apakah penting kita memahami sifat jais Allah? Tentu. Memahami sifat jais Allah penting untuk 1. Meningkatkan iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan bijaksana. 3. Menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Adapun contoh penerapan sifat jais Allah dalam kehidupan. 1. Ketika kita mengalami musibah, kita harus tawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah di balik semua itu. 2. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dan maha pengabul doa. 3. Ketika kita melihat orang lain yang lebih kaya, yang lebih sukses dari kita, harus berprasangka baik, husnuzon, kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi hambanya.